Corona nggak boleh buat acara. Lengkap sekali alasan Anda. Halo Sobat Pro, welcome back to Podcast, the first and the only one property podcast in Batam City. Ya seperti biasa, bersama kami, saya Junius dan Pak Pandu. Ya, halo Sobat Cuan. Sobat Cuan. Udah nggak pakai Sobat Cuan, Sobat Pro. Halo Sobat Pro, ketemu lagi di Property Podcast by Promes Batam City. Ya, kali ini kita akan membahas sedikit ganas. Wah, ini yang nonton harus 18 plus ya. Cuma orang dewasa yang boleh nonton ini. Terus dadanya harus taruh di luar biar lebih lapak. Jadi kalau yang baper jangan nonton video kali ini. Ya, jangan nonton. Kita akan bahas keburukan. Wah, bukan lah. Apa ya? Kita akan membahas kelaku developer. Wah, developer yang baper, tolong jangan nonton. Ataupun kalau baper jangan jadi developer. Ya. Kalau developer tuh besar, orang besar, tidak boleh baper. Kalau dikritik itu jadi saran, bukannya baper, ya. Jadi sebetulnya sih kita selama ini kan di lapangan tuh banyak kasus ya. Iya. Banyak kasus yang dipendam oleh semua agent bisa dikatakan. Atau rata-rata agent lah yang ada berhubungan dengan developer terutamanya. Iya. Yang nggak berhubungan ya kalau jual secondary sih kita nggak usah bahas developer karena soalnya di secondary nggak ada hubungan dengan developer. Itu kelaku owner. Itu kelaku owner. Itu nanti. Ya kali ini kita ngebahas kelaku developer. Jadi apa saja sih kelaku developer yang dipendam oleh agent terutama. Berarti ini antara ini ya, developer dan agent ya. Iya dong, kita nggak bahas in-house. Iya, oke, agent dan developer dan termasuk mungkin sedikit customer lah ya. Belum sepenuhnya masalah di customer. Biasanya nih developer ya, yang namanya developer banyak kelaku yang aneh atau tingkah laku yang menurut kita nih tidak fair. Betul. Ya memang nggak semua. Tapi kita bahas dulu yang jelek-jelek dulu nih. Ya pokoknya yang merasa lah. Nah, salah satu contohnya gimana nih? Saya to the point aja ya. Kadang curi start gitu loh. Kadang curi start ya kan. Startnya ya teman-teman mungkin banyak yang nggak ngerti kadang ya. Mungkin ini dunia agent aja yang tahu. Ya, mungkin saya pakai bahasa awamnya lebih gampang gini. Curi start tuh dalam kata arti sebuah proyek belum launching ternyata dijual dulu oleh developer. Iya. Habis itu tulang-tulangnya, sisa-sisa posisi-posisi jelek dilempar ke agent. Kalau gitu ngapain butuh agent? Iya. Betul nggak? Betul. Nah itu yang pertama, biasanya kayak gitu. Iya, biasalah kayak produk mau launching gitu kan. Dia sounding ke kita. Oke, ini barang ini launching nih tanggal segini nih misalnya. Akhir bulan misalnya. Tapi dia udah mulai jualan di awal bulan. Itu parah ya. Itu bukan parah lagi, kurang ajar namanya. Kami jualan apa jadinya? Kalau gitu nggak ngapain ya? Cari agent. Sebenarnya mutualisme loh. Kita butuh developer juga butuh agent. Tapi ada sebagian, dengan kata ini ya, saya ada kepikir sesuatu nih. Ada sebagian developer mengatakan bahwa kita nggak butuh agent. Hah? Nah, kenapa? Nah, mereka tuh selalu ngomong gini, agent nggak bisa jualan lah, agent cuma jual di saat depan-depan aja. Hey, yang ngomong hey. Habis itu yang bisa jualan, ujung-ujungnya in-house. Yang jualan banyak. Nah, pernah dengar nggak kayak gitu? Nggak pernah sih. Nah, ini ada kejadian yang kenyataannya memang begitu. Jadi terus mereka tuh selalu ngomong, ya yang namanya frekuensi agent, ya kita terus terang lah ya, yang namanya agent tuh, ya siapa sih yang nggak mau cari duit? Kita tuh nggak digaji oleh developer. Kita dibayar oleh developer apabila kita ada melakukan penjualan dan kita dibayar dengan fee. Ingat, catat baik-baik, garis bawahi, garis miring, ya semuanya deh. Kita tidak digaji. Kita dibayar apabila kita sendiri melakukan penjualan. Tuh. Artinya, kalau kita ada melakukan sebuah transaksi, kita dibayar oleh komisi. Wajar dong. Iya. Ya. Jadi pihak developer tuh tidak bisa ibaratnya mengepus bahwa kita harus mati-matian terhadap satu proyek. Ya why? Karena kita cari makan. Kita cari duit. Otomatis kita mencari di mana kebutuhan seorang konsumen. Kalau konsumen pengen A, ya kita jualin A.
Kalau konsumen pengen B, ya kita jualin B. Nggak mungkin dong kita lagi pasarin A, tiba-tiba konsumen pilih B, terus kita bilang sama konsumen, jangan beli B, B aja A. Ya mati lah modar. Kita ideal. Kita ideal, kita lebih idealisme. Iya, menurut konsumen mau yang mana kita kasih. Dan sebenarnya terutama ya komisi kita sih. Ya, dan ini. Setelah begitu, ini kan kita ngomong sedikit cerita tentang agent ya. Tapi yang agent terima di mata developer adalah agent itu tidak bisa menjual long term. Oke, that's why kita ngomong ya kita nggak bisa menyalahkan juga lah. Memang kita lebih hotnya di awal. Iya. Kedua, proyek lain muncul ya kita otomatis kan pasti berpindah hati lah ya, wajar karena ujung-ujung pasti money, duit. Promonya lah. Promonya juga, terus ya intinya ujung-ujung duit lah. Kita pasti cari sebagai agent tuh cari yang di mana yang kita bisa cepat jual, bisa di mana bisa cepat menghasilkan uang. Itu secara hukum ekonomi saya rasa nggak ada salah kok. Kalau saya lihat juga ini promonya baik untuk agent dan baik untuk customer sama-sama menarik. Barang-barang baru biasanya ya. Gampang dijual dari segi promo, gampang mendapatkan income besar dari segi marketingnya, dari segi agentnya. Tapi kelaku agent yang paling saya nggak suka adalah ada sebagian ya saya berharap sih mudah-mudahan sekarang udah nggak ada lagi. Jadi banyak sekali in-house ya di luar sana tuh selalu mengatakan jangan beli sama agent, beli aja sama kita aja, kita kan in-house. Pertanyaan saya cuma satu, kita agent, kita adalah owner atau adalah entrepreneur yang dididik untuk melakukan usaha properti. Artinya kita memiliki pemikiran bahwa ini adalah the long term business buat kita semua. Sedangkan in-house adalah orang-orang yang digaji oleh developer. Emang selamanya ikut developer? Otomatis kan kalau kita ngomong lama ya bisa dibilang kita lebih lama dong. Iya. Pertama, kalau prinsipalnya otomatis udah jelas owner. Iya. Mungkin kita tutup kalau misalnya nggak ada penjualan. Tapi kalau udah build the timnya udah besar, mungkin nggak kita mikir bisnisnya adalah short term bisnisnya kita? Nggak mungkin. That's why bagi kelaku ya in-house, tolong jangan menggunakan trik jelek ini, nggak ada artinya. Oh berarti marketing dari developer ya? Ada beberapa sih. Ada berapa kan? Kita nggak ngomong agent vs agent lah. Posisi kita di agent otomatis kita sekarang ngomongnya kan developer. Saya nggak ngerti didikannya begitu atau tidak ditegur atau memang kelaku marketingnya sendiri, marketing in-house-nya sendiri. Atau untuk mendapatkan penjualan lah. Ya segala cara kan dilakukan, tapi tolonglah menggunakan cara yang lebih halal dong. Fair fight ya. Free fight. Ya. Terus kalau ngomongin kita agent enggak long term, saya rasa enggak juga. Karena kadang kebanyakan rumah udah jadi. Ketika udah jadi, udah serah terima, owner mau jual, titipnya ke siapa? Ya, sebenarnya bisnis kita jauh lebih long term. Ke agent juga, udah jadi, mau jadinya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, titipnya ke agent. Ya kecuali yang bisa jual sendiri ya. Betul, jadi sebenarnya sih kita kan banyak nih teman-teman yang di developer ya. Jadi ya plus minus pasti ada. Plus minus ada. Jadi kita nggak bisa menyatakan bahwa semua yang kita bahas di sini adalah jeleknya semua. Ya yang baiknya juga ada. Ya salah satu contoh yang baiknya adalah ada sebagian developer mereka tuh starting dalam penjualan tuh bersamaan, in-house sama agent bersamaan dia jalan. Jadi betul-betul mereka tuh menjaga pangsa pasarnya atau menjaga proyeknya itu betul-betul bisa laku keras lah. Ya biasanya sih kalau yang gitu pasti sukses tuh. Penjualnya pasti sold out dulu tuh. Kalau yang curi start biasanya takut kalah. Berarti dia sendiri nggak pede dengan produknya. Iya dong. Sebenarnya sih bukan bilang nggak pede ya. Biasanya orang bilang nggak rela nih bayar komisi ke agent. Waduh. Betul nggak? Iya kan? Nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Kurang ikhlas sebetulnya. Padahal itu udah masuk dalam budgetingnya mereka. Enggak lah, mungkin yang mikir kayak gitu developer pemula mungkin ya. Awal-awal mungkin budget. Kita nggak tahu lah ya. Masalah di budget. Kalau soal developer besar, kita ngomong developer besar ya, yang besar. Yang mereka aku rasa nggak mikir soal budget sih. Mereka udah terbiasa dengan agent, mereka udah tahu profesionalisme. Ya seharusnya. Tapi ada nggak ada ya sama-sama tahu aja lah kita ya. Nah seharusnya. Kenapa ya? Kita ngomong sendiri sih budget yang namanya budgeting atau costing itu namanya perusahaan besar maupun perusahaan kecil itu selalu pasti ada. Mereka pasti ada
menyisihkan sebagian tuh untuk komisi-komisi atau untuk promosi-promosi lainnya. Iya. Jadi sebenarnya tidak menutup kemungkinan ya bagi saya sih, kalau menurut saya sih hal yang begini adalah hal yang lumrah. Iya. Ya kalian kalau membutuhkan agent, ya relalah bayar komisi. Toh kita dibayarnya juga by progres penjualan kok. Iya. Kita nggak ada ibaratnya nggak ada jualan minta komisi. Tak ada kita. Terus kadang customer juga mikir kirain agent dengan in-house atau marketingnya developer itu beda harga gitu. Itu adalah Padahal sama ya. edukasi. Iya. Ya, jadi sebagai teman-teman ya yang nonton video kali ini, ya kita pengen menjelaskan lebih terus terang lagi bahwa apa yang dijual oleh agent maupun in-house itu adalah dengan harga yang sama, dengan promosi yang sama. Apabila nih kedapatan misalnya konsumen-konsumen yang merasa bahwa in-house lebih murah, kita boleh compare. Kita bisa ajak konsumen, kita bisa ketemuan ke developer, ke atasannya, kita bisa compare harga. Pasti harganya akan sama. Kenapa? Karena harga yang kita dapat itu dari developer, bukan cetak sendiri, men. Price list di sampingnya pasti ada paraf, dan itu parafnya pasti dari pihak developer, bukan kita paraf sendiri loh. Kecuali jual beli rumah second itu bisa jadi perbedaan harga. Kalau rumah second ya wajar ya, Iya, namanya beda-beda juga ya. nama juga beda lokasi, beda nomor, beda blok, beda hadap, itu beda harga. Nah, pasti dong ya kan. Betul, Terus kan. beda owner, Beda owner. dan developer itu satu owner. Iya. Satu owner, Udah fix. harga udah keluar, unit yang dijual juga banyak. Iya. Blok A, blok B, blok C semuanya ada. Oke, kelakunya developer next itu telatnya pembayaran komisi. Itu penting. Oke, kalau pembahasan komisi sih jujur kalau bahas komisi kita ya. Kita susah ngomong sih. Ya karena kan kebetulan Promax memang selama ini ada berhubungan baik dengan beberapa developer ya. Terutama kita juga memegang beberapa proyek sebagai lead agent. Jadi kalau soal komisi sih kita ngomong secara overall, secara general dulu ya. Biasa komisi kan pasti akan dibayar kalau misalnya udah memasuki 20%. Rata-rata. Semua proyek, semua developer, semua sama. Jadi pembayarannya itu adalah setelah konsumen membayar 20%, maka komisi kita akan dibayar. Biasa mereka akan split out menjadi dua juga. Kadang-kadang ada sebagian ada 10% bayar setengah, terus masuk 20% bayar lagi setengah. Jadi ada dua alternatif ya yang biasa sering sering di sounding oleh developer ke kita. Nah, tapi ada sebagian juga komisi kenapa bisa lama? Karena mungkin ya mereka tuh harus ACC pusat. Oke. Nah, jadi prosesnya tuh lebih panjang. Bisa sebagian begitu. Tapi enggak, maksud saya di sini gini. Waktu PK kan, acara agent gathering nih. Komisi akan dibayarkan dalam tempo sebulan misalnya. Closing fee akan cair. Beda ya, closing fee dan komisi beda lagi. Closing fee, bonus-bonus akan cair sebulan setelah penjualan. Memang sih ada itu memang kelaku-kelaku kadang-kadang itu. Tapi dengan catatan gini loh. Segala sesuai dokumen setelah kita lengkapin dulu. Ya. Kayak SPU misalnya atau surat pemesanan ya kan, atau namanya juga form pembelian pertama. Terus kedua mungkin PPJB. Ya kan harus kita lengkapin, harus kita tantangan dan udah dibalikin ke developer. Nah, kita ngomong nih udah kondisinya udah selesai semua nih. Udah balikin semua. Tapi kadang-kadang kelaku developer memang gitu. Udah lengkap nggak mau dibayar. Entah apa ya, entah dia mutar duit atau nahan duit kita ya. Bingung juga nih kita. Sebenarnya bagusnya ya, ini saran loh. Kali ini saya kasih saran yang baik ke developer kalau untuk pencairan komisi ataupun closing fee, tolonglah dicantumkan sedetail-detailnya. Kapan? Ya, kalau bisa langsung cut off-nya kapan ya? Kita setiap bulan cut off-nya tanggal 10 misalnya. Jadi kalau melewati tanggal 10 artinya kita harus mengikuti periode berikutnya. Betul. Atau di bulan berikutnya tanggal 10. Jadi kita sebelum tanggal 10 kita harus udah submit. Iya, dan ada satu developer itu bagus banget. Closing fee-nya langsung cair di hari yang sama ketika orang booking. Aku salut sama developer itu. My best friend. Nah, terus ada lagi nih. Developer tolong kalau serah terima unit, serah terima bangunan, itu dicantumkan kapan. Gak usah tanggal detailnya. Bulannya bulannya berapa, tahunnya berapa. Iya, jangan pakai embel-embel. 24 bulan setelah launching
Dia acara launching nggak ada. Kurang ajar itu namanya. Kelaku-kelaku developer juga tuh. Betul, betul. 44 bulan setelah launching. Dia nggak ada acara launching, dia acaranya pre-launching. Hey, bener kan? Betul, itu setuju saya. Saya memang ada kena sekali kayak gitu. Setuju kan? Akan diserah terima 3 tahun, 36 bulan, 24 bulan, bla 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 deh. Setelah launching. Setelah launching, pertanyaan kita, kapan launching ya? Acara, nggak ada acara launching, men. Launchingnya dimundur. Habis itu progresnya pembangunan dimundur juga. Padahal orang udah cicil 24 bulan. Parah juga kan? Amsyong itu namanya. Dia pintarnya dia buat acara pre-launching. Ketika kita komplain, ya kan memang belum launching. Terus pertanyaan kita kapan launchingnya? Jangan-jangan launchingnya pun nggak ada. Atau jangan-jangan launchingnya pas bangunan jadi kali ya? Waduh. Kalau sekarang mah enak dia, Pak. Alasannya, Corona nggak boleh buat acara. Lengkap sekali alasan Anda. Itulah kelaku-kelakunya. Yang merasa ya. Merasa. Yang nggak merasa ya udah. Yang nggak merasa ya udah lupakan aja. Aduh, kocak ini. Pasti teman-teman agent lainnya juga merasakan ini. Pasti punya pengalaman yang sama. Jangan lupa ya agent-agent yang udah nonton bantu share. Dan teman-teman yang nonton, customer pasti juga merasa kan. Iya dong, pastinya. Terus untuk developer saya ada saran lagi nih. Wah, saran-saran saya ini benar-benar premium. Bagus. Bukan premium lagi, Pertamax Turbo. Ini saran saya nih, kalau bisa nggak usah pakai NUP lah. Langsung booking, udah, nggak usah pusing. Saya nggak tahu itu ide dari mana yang pinter banget beli properti pakai NUP. Ya saya pribadi ya, saya nggak setuju NUP, orang nunggu, saya dapat antrian keberapa. Siapa mau booking unit yang mana, udah selesai, kelar. Ya sebenarnya sih kalau menurut saya sih NUP sih ada beberapa versi ya. Kalau menurut saya mungkin ini kan misalnya dalam kemungkinan mungkin NUP karena ya namanya NUP bisa jadi developer lagi pembenahan. Ibaratnya pembenahan secara internal mungkin dari kasat fisiknya, gambarnya, mungkin dari price listnya harus disetting. Jadi kalau misalnya semakin banyak yang ambil NUP mungkin bisa jadi harganya nanti diturunin atau ada promo-promo lain. Itu bisa jadi. Jadi itulah ada salah satu ibaratnya strategi marketingnya, NUP. Jadi ya sebenarnya sih banyak lah ya. Kalau saya ngomong jabarin terlalu panjang, pasti panjang banget. Pokoknya intinya NUP buat teman-teman yang nggak tahu itu adalah nomor urut pemesanan atau saya bilang pemilihan dulu bisa. Nomor urut pemesanan kayak nomor antri kita mau beli, tapi belum booking loh ya. NUP namanya. Nah, betul itu jadi masih sistem ibaratnya nunggu antri lah ibaratnya. Iya. Lebih gampangnya. Cuma ya alasan-alasan sebenarnya banyak banget. Ya kita nggak mungkin bahas khusus untuk NUP lah di sini. Iya. Itu pro dan kontra lah. Cuma kalau untuk yang booking NUP-nya harus transfer tengah malam, itu agak keterlaluan sih. Kita udah capek jualan, tuh tengah malam disuruh transfer. Itu nggak sehat namanya. Anda jual smart living, tapi kami nggak hidup dengan smart jadinya. Yang merasa. Nggak pernah soalnya ketemu yang kayak gitu. Ya agak kocak aja sih. Iya, udah itu nomor antriannya kita nggak tahu. Sampai hari pemilihan, tiba-tiba lu nomor segitu. Hey, kita nggak tahu. Itu betul-betul beli kucing dalam karung sih itu. Itu benar-benar parah, men. Tapi ya udah berlalu. Semoga nggak terulang. Oh ya, terus satu lagi, kalau bisa dalam penjualan tuh waktu masih launching gitu, ngomonglah BPL tuh biaya perawatan lahannya, lingkungan. Ya bisa mereka udah ngomong sih, kan cuma kisaran. Iya, maksudnya kasih kisaran. Ada beberapa nggak ada. Terutama apartemen yang dulu 1-2 proyek nggak ada. Ya dijelasin lah per meternya berapa, include apa aja. Itu akan mempermudah. Jangan disembunyi-sembunyiin gitu, ngapain? Oke, jadi itu semua seuprit ya. Wah, sepenggal kelaku-kelaku developer. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma enggak
nggak dibahas. Ya, kadang nggak penting sih, kadang hal-hal kecil sepele aja. Kita cuma membahas yang secara garis besarnya ya agak gimana ya, yang agak Terpendam selama ini. masalah terpendam, yang agak gimana, Mewakili yang agak nggak fair. Yang mewakili suara-suara agent selama ini. Wah. Ya, yang nggak berani ngomong di depan kamera. Iya. Ya, ini habis ngomong nggak tahu apa yang terjadi sama apa. Oke, iya betul. Jangan di take down video ini. Nah, tapi itu kan sepenggal kelakunya. Tapi kalau ngomong baiknya banyak. Lebih banyak baiknya sih menurut saya ya. Lebih banyak baiknya daripada kelakunya. Lebih banyak yang baiknya ya. Iya, Nah, kita berterima kasih sih kepada kepada developer yang ibaratnya lebih fair ya dalam dunia perperangan properti ini. Wah, dunia kejam ya ini ya. Dunia kejam ini ya, yang betul-betul menjaga perasaannya ada agent-agent. Kita say thank you banget ya, yang telah menjaga. Kita nggak usah sebut namanya, nggak usah sebut brandnya. Yang penting yang merasa saja. Iya, yang udah kerjanya cukup bagus. Sudah cukup bagus, yang telah menjaga agent sebaik-baiknya ya. Iya, betul. Ucapan terima kasih banget. Ya, karena jujur dalam dunia properti ini kita sudah saling membutuhkan. Ya, sebagai agent kita juga membutuhkan developer untuk membantu kita adain proyek dan sehingga kita bisa membantu penjualannya. Begitu juga mungkin dari mata saya ya, dari kacamata saya bisa melihat bahwa developer mungkin one day mana tahu kalau saya menjadi developer ya kan, saya juga pasti membutuhkan agent-agent yang bisa membantu saya dalam memasarkan. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang saling mutualisme ya, saling Menguntungkan. nah, sama-sama win-win solusi. Jadi harap pelaku developer jangan melakukan hal yang tidak diinginkan oleh agent-agent. Yang sudah kita sebutkan ya. Nah, untuk ini saya sedikit pesan untuk para customer, para orang-orang, teman-teman sobat pro yang sudah pernah beli rumah, beli properti lah. Pokoknya properti itu rumah, tanah, kafling, apartemen, gudang, kantor. Kalau pernah dirugikan oleh developer, datang ke podcast kita buka-bukaan. Ya kan, daripada kalian simpan, nggak ada yang tahu, ayo kita cerita di sini. Ya, developernya siapa, kita langsung bukaan. Tapi pasti saya sensor sih. Oke. Nah, untuk teman-teman nih yang pernah beli properti tapi dirugikan developer, silakan datang, kontak nomor kita di bawah. Kontak langsung, kita hadir di podcast, kita cerita, kita buka-bukaan. Tapi yang beneran ya, jangan yang ngarang ya. Kalau ngarang Kita juga membuka untuk agent-agent yang punya cerita buruk. Yang cerita bagus tak usah, saya tak undang. Iya. Yang punya cerita buruk silakan. Nah, cerita buruk tentang developer. Misalnya ada masalah lah dengan developer nih. Merasa sangat nggak fair, datang ke sini. Agent manapun. Karena kita akan mencari klarifikasinya. Iya. Ini saatnya kita kolaps bareng. Kalau perlu kita undang developernya. Betul. Ya, langsung bertiga gitu kan. Tiga apa namanya ya? Dari 3 sisi. 3 sisi ya. Kita perantara. Kita yang memulai perang. Enggak lah. Jadi kita sebagai agent-agent kita harus bersatu, teman-teman. Kita bersatu, kita tegakkan keadilan dalam dunia perpropertian. Oh, susah sekali ngomongnya. Oke, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. So see you in the next video.